warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Jakarta. Tujuan kami ke sini yaitu sedang melaksanakan observasi lapangan dari mata kuliah Literasi Budaya dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Intan Kusmayanti MPD. Mungkin topik yang akan kami ambil yaitu tentang kerajinan tangan. Kebetulan kerajinan tangan yang kita ambil yaitu tentang rajut tangan. Kami dari kelompok 6 mungkin sekarang akan melakukan wawancara itu. Kita bisa dimulai saja, Ibu. Di sini saya akan memulai wawancaranya. Saya ada pertanyaan. Bagaimana sejarah dan asal-usul kerajinan rajutan benang di Indonesia? Rajutan tangan awalnya tuh kalau persisnya tepatnya tuh tidak bisa ditentukan karena ditemukannya itu rajutan tangan itu di negara Timur Tengah, tepatnya di Mesir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Terus ke Indonesia itu karena ada penyebaran perdagangan dan imigrasi menyebar ke Indonesia, dibawa oleh kolonial Belanda masa penjajahan, dan dari situ menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Oh, ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dan yang kedua yaitu bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tas rajut. Bahannya yang pertama benang. Benangnya kalau untuk membuat rajutan tuh membuat tas itu beda-beda ya. Kalau membuat tas itu bahannya dari polyester atau polikilap yang seperti ini. Terus yang seperti ini buat tas juga ini. Terus alatnya ini yang dinamakan hakpen kayak ini. Terus gunting, ini mancis atau gas, korek gas untuk memutus benang juga gitu. Karena kan kalau benang seperti ini kalau diputus sama gunting nanti jadi apa ya, mecar gitu ya, mecar. Rawi. Jadi pecah gitu ya. Pecah gitu. Jadi kan kalau pakai ini kan langsung gini gitu kan, langsung rapi. Terus paling juga jarum untuk menjahit, merapihkan yang bagian-bagian yang nantinya bolong gitu, atau yang ya untuk merapihkan. Terus aksesoris paling kalau buat tas yang kayak gini, ini untuk tali-talinya. Terus sleting biasanya gitu, seperti itu kurang lebih. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa jenis benang yang biasa digunakan untuk sulam benang tersebut? Untuk rajutan, kalau ini tas namanya polyester atau polikilap, atau bisa juga polyceri. Yang seperti ini namanya benang tote bag atau benang bekrem. Ini bisa buat tas. Kalau yang ini namanya milk katun atau katun susu. Ini bisa buat yang kayak gini, topi bayi atau baju juga bisa. Kalau yang seperti ini namanya katun polos. Kalau yang ini sama, ini juga katun, tapi ini katunnya katun bambu atau mereknya bisa ada juga disebut apa, Katun United. Terus kalau yang ini katun big ply, sama juga. Banyak juga sih, masih banyak jenis-jenis benangnya gitu. Ini sih cuma seberapa saja gitu yang sering saya pakai. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa perbedaan antara menyulam dan menjahit? Kalau merajut ya, kalau merajut itu menyatukan benang untuk menjadi sebuah kain. Kalau kain itu ya kayak lembaran-lembaran kayak gini kan, kayak kain lembaran gini gitu kan. Kalau menjahit itu menyatukan potongan-potongan kain gitu. Jadi untuk menyatukan potongan-potongan kain, mungkin itu perbedaannya gitu. Karena kalau merajut itu berasal dari
awalnya berasal dari benangnya itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan aksesoris seperti ini dan ini ya Ibu? Ya, mohon maaf. Kalau seperti ini ada ya, ini alatnya, mata-mata kayak gini gitu kan. Ini ada yang ditempel sama lem lilin atau lem tembak, ada juga yang bisa dimasukin, ada yang bisa masuk ke dalam tuh, ada masih jenisnya banyak gitu. Kalau yang seperti ini kayak aksesoris kan ini ya, ini kan dari awal tuh bikinnya yang kayak gini dulu variasinya gitu, tapi jadi untuk variasi kayak aksesoris juga gitu kan. Terus kalau yang gini ya kayak ditempel-tempel aja sih, yang gini kayak kancing-kancing gini dijahit buat nempelinnya, kayak slating gini kan dijahit, ini jahit tangan. Kalau slating juga nggak bisa dijahit sama mesin karena susah. Jadi kalau ditarik kan nanti benangnya kan, kalau pakai mesin jadi ketarik ya, benangnya tuh ketarik gitu. Jadi hasilnya tuh jadi mengkerut gitu, jadi nggak rapi. Makanya ini semua jadi tangan semua. Finishingnya. Tangan. Baik, yang selanjutnya Ibu, desain model rajutan apa saja yang sudah Ibu buat? Modelnya kayak gini, tas. Ini kayak ini taplak meja, terus kayak aksesoris, gantungan gini, gantungan tas gitu. Terus yang kayak gini juga, ini topi, peci, yang ini juga. Namanya apa? Yang itu namanya coral property ya, kerah. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin untuk itu dijual kisaran harga berapa kira-kira umumnya? Saya sih ngejual 150. Ukuran yang seperti ini. Dilihat dari kerumitannya ya. Soalnya Cuma kan ini kecil satu-satu, juga tapi rumit. satu-satu. Kalau yang kayak gini, Ini sama, ini hampir sama. Harganya 150, cuman mungkin Agak menurut besar. saya ini polanya masih gampang gitu ya, masih gampang gitu. Kayak gini. Ini kan bikinnya tuh satu-satu selembar sebenarnya ini. Nanti disatuin. Kalau ini kan bisa langsung bikin. Ini juga sebenarnya bikin ini yang dulu satu-satu, bikin ini. mungkin Nanti bisa disambung. dicontohin ya. Alhamdulillah untuk observasi hari ini berjalan dengan lancar. Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf juga kami semua mengganggu waktu Ibu. Semoga Mungkin waktunya bermanfaat. semoga waktunya bermanfaat, ilmunya. ilmunya bermanfaat juga. Mungkin semua mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin hanya itu saja Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.